Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Allah muliakan, kembali kita pelajari sirah seorang khalifah di antara khulafa Rasyidin, Amirul Mukminin Abu Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah. Dan ini pertemuan yang kedua. Yang pertama telah kita sebutkan tentang nama beliau. Nama beliau pada awal mula lahir, ya, ibunya memberi nama dengan nama Haidar atau Haidarah. Haidar artinya apa? Singa betina. Nah, ini di mana orang-orang Arab dahulu mereka berbangga dengan memberi nama-nama binatang yang kuat. Lihat nama orang Fahad, Raja Fahad rahimahullah ta'ala. Fahad juga namanya sama, artinya apa? Singa juga. Nah, kemudian bapaknya Abu Thalib, ia tidak setuju dengan nama tersebut walaupun bagus, dan beliau memberikan nama dengan nama Ali. Kemudian nasab beliau tentunya beliau dia Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dan seterusnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dan seterusnya. Berarti apa? Kedudukan beliau Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah apa? Bapak, saudara kandung, lalu anak namanya dua, bahasa kita Pak. Suku atau misalnya lebih resmi ialah sepupu. Lihat dia orang sepupu. Lalu bagaimana kondisi ketika Rasulullah di usia 8 tahun wafat kakeknya, lalu Abdul Muttalib seorang kakek mewasiatkan agar cucu kesayangannya ini diasuh oleh anak tertua. Siapa dia? Itulah Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh sama Rasul, bahkan menjadi mandiri, bahkan diajak untuk bertijarah mengarungi padang pasir. Sebuah kebanggaan bagi seorang pemuda Quraisy, sekali safar, sekali bertijarah, berangkat dan pulangnya sukses. Itu luar biasa kebanggaan bagi pemuda Quraisy. Karena bukan sembarang safar, mengarungi dari mulai kota Mekah terus menuju melewati kota Madinah dan terus sampai ke negeri Syam, wabil khusus Suriah, Damaskus ibu kotanya. Sehingga jemaah Allah muliakan, begitu besarnya makna tijarah tersebut, makna safar tersebut, Allah sebutkan dalam surah Quraisy, Rihlat asy-syita'i was-sayf, ya, liila fi Quraisy ilafihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Nah, ada yang tahu berapa tahunkah Abu Thalib mengasuh sang Rasul sampai Nabi kita menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha? Ada yang tahu? Jemaah, berapa tahunkah Abu Thalib mengasuh sang Rasul? Lihat, 8 tahun sampai usia menikah 25. 17 tahun. Lama. Yang membuat dia
ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, yang Allah takdirkan menjadi orang yang kaya raya, satu. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, cantik jelita. Yang keempat, kaya sudah dermawan. Berkumpullah empat sifat tersebut. Ya, sebagaimana orang-orang, para laki-laki, apalagi saudagar kaya bangsawan Quraisy berlomba-lomba ingin menikahi Khadijah. Tidak kita bahas. Ya, seharusnya kita membahas ini ialah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya ialah ketika Rasulullah hidup dengan berkecukupan, beliau pun ingin membalas budi dengan cara beliau mengambil Ali bin Abi Thalib setelah izin dari paman Abu Thalib untuk diasuh di rumah Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana paman beliau yang bernama Al-Abbas, adik kandungnya Abu Thalib, mengambil anak bernama Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib diasuh oleh Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun anak yang paling bungsu bernama Ali diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah nanti ke depan bagaimana kealiman, kedalaman ilmu, ketinggian akhlak serta keberanian Ali bin Abi Thalib karena di usia 8 tahun atau 10 tahun telah diasuh oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari itu nama dan nasab beliau serta kunyah. Yang ketiga ialah sebutan oleh sebagian manusia, bahkan orang-orang muslimin mengkhususkan Ali bin Abi Thalib dengan sebutan apa? Karramallahu wajhahu. Apa artinya? Karramallahu wajhahu artinya apa? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Bahkan lebih ekstrim lagi menyebut dengan Ali alaihissalam. Ini enggak tepat karena apa? Alaihissalatu wassalam atau alaihissalam itu doa khusus bagi para anbiya, para nabi. Nah, ada pun sebutan karramallahu wajhahu, pendapat para ulama, jumhur ulama tidak boleh kalau dikhususkan hanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan, kenapa disebut dengan atau digelar dengan karramallahu wajhahu? Disebutkan dalam banyak referensi karena beliau tidak pernah sekalipun sujud di hadapan berhala. Lalu para ulama yang mengatakan tidak boleh, ada 2 orang terkenal di kota Mekah tersebut dan merupakan sahabat Rasul. Kedua-duanya orang dekat dengan Rasul. Pertama, Abu Bakar Siddiq tidak pernah sujud di hadapan berhala, mertua Nabi. Yang kedua ialah menantunya sang Rasul, orang yang paling kaya plus dermawan. Jemaah yang saya muliakan, masih ada pada zaman ini orang kaya dermawan kagak sombong? Ada. Jangan 3, 2, kaya raya dermawan. Ada. Banyak lihat semua. Dia banyak tapi tersembunyi. Alhamdulillah. Sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika Allah memberikan titipan harta kepada orang yang saleh. Orang yang mau diulang, orang yang saya ulang, kadang mungkin nama dia Pak Soleh namanya, tapi ratus. Ini yang dia menjadi PR besar, saya ulangi, menjadi PR besar negeri kita ini, Pak, yang wajib kita membantu pemerintah untuk meringankan beban pemerintah, membasmi korupsi. Luar biasa.
silakan ya, lebih utama kita perbaiki diri. Yang kedua keluarga, yang ketiga kerabat dekat plus tetangga. Mampu lagi awal pembinaan pertama ialah dengan ilmu syar'i yang sumbernya firman Allah Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Contoh sangat banyak. Lihat, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, telah kita pelajari sirahnya, alhamdulillah, merupakan menantu sang Rasul, orang yang kaya plus dermawan dan sangat rendah hati. Kedua-duanya, Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan, tidak pernah sujud di hadapan berhala. Namun kenapa tidak disebut dengan Abu Bakar Siddiq karramallahu wajhahu, Utsman bin Affan karramallahu wajhahu? Yang tepat ialah semua para sahabat tanpa terkecuali disebut dengan radhiyallahu anhu. Inilah gelar, inilah sebutan yang tepat, dan Allah pun memuji para sahabat dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Baik. Kemudian telah kita bahas juga beliau lahir di kota Makkah. Riwayat yang mengatakan beliau lahir dalam Ka'bah lemah dipandang oleh para ulama. Ya, saya ulangi, beliau lahir di dalam Ka'bah. Kisahnya ialah ibunya Fatimah radhiyallahu anha masuk Islam nanti. Beliau tawaf, sudah hamil berat atau hamil besar, sudah mungkin masuk HPL. Mungkin ketika habis dia tawaf pembukaan 8,5. Emang ada 8,5? Mohon juga, dan saya juga menunggu juga ini. Istri akan melahirkan anak yang ke-7. Mohon doakan HPL-nya tanggal 11 Mei, itu HPL-nya. Bisa mungkin aja esok atau lusa. Wasiat dokter, jangan jauh-jauh dari rumah Pak. Siap. Jadi riwayat yang mengatakan beliau lahir dalam Ka'bah, ketika ibunya habis tawaf langsung dia mules, pembukaan dari 8,5. Lalu dia kembali ke Ka'bah, lahir. Saya ulangi, riwayatnya lemah. Yang tepat dia lahir di rumah. Ya, tentunya adakah kemuliaan besar bagi orang yang lahir dalam Ka'bah? Allahu a'lam. Adakah kemuliaan besar orang lahir di sisi Ka'bah? Allahu a'lam. Adakah kemuliaan khusus bagi orang yang lahir dekat Hajar Aswad? Allahu a'lam. Baik, kemudian sepakat kita mengatakan bahwasanya bapak beliau bernama kunyah Abu Talib. Abu Talib nama aslinya ialah Abdul Uzza, tapi tidak ma'ruf, tidak terkenal. Yang terkenal ialah Abu Talib, orang yang menggantikan bapaknya Abdul Muttalib dan anak yang tertua. Kita masuk kajian kita, pertemuan kita kali kedua ini ialah sifat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau secara fisik orangnya berkulit putih kemerah-merahan, ganteng. Kemudian hasanul wajah yang tampan, arji'u al-'ainain, yaitu apa? Matanya ciri khas orang Arab itu bukan blok terang tajam dalam pandangan. Kemudian hitamnya hitam luar biasa, putihnya pun putih luar biasa. Tentunya ini merupakan indikasi orang-orang yang ganteng dan berwibawa serta dalam keilmuannya.
Jemaah yang Allah muliakan, kita ketika menyebutkan riwayat atau kisah Ali bin Abi Thalib jangan berlebihan. Karena ada satu kelompok yang mendewa-dewakan sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Apa nama kelompoknya? Paham kita itu? Ya, dan nanti kita akan mendapatkan riwayat-riwayat yang luar biasa, ya, mengerikan tentang mensifati atau tatkala mensifati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau bertubuh sedang, tidak jangkung, tidak pendek. Mohon maaf jemaah, jaga lisan kita, jangan pernah mensifati orang dengan kalimat cebol. Apa cebol? Pendek berlebihan. Mohon maaf. Sebagaimana kalau ada orang yang kulitnya enggak cerah, dibilang apa? Hitam. Apa kalau bahasa kita orang Jawa? Ireng. Jangan. Yang tepat ialah mungkin kurang cerah. Paham jemaah? Ini menjaga lisan ini berat luar biasa. Salah juga kalau ada orang yang jangkung kuat tinggi banget kayak tiang listrik. Ada orang saudara dia pengkor, cebol, ireng, dicekuk, istighfar langsung. Walaupun betul, walaupun dia benar, tahan lisannya. Sebagaimana mohon maaf, saya ulang berkali dalam majelis, kalau ada orang yang Allah uji dengan apa? Belum mendapatkan momongan alias anak, alias keturunan, jangan digelar dengan mendulan. Tahan. Nah, di sini kita akan tahu nanti bagaimana ya sifat-sifat para sahabat ketika ada orang yang menggelai Bilal bin Rabah dengan sebutan wahai anak hitam. Nabi marah. Sebagaimana orang ketika melihat sahabat Abdullah bin Mas'ud, Allah takdirkan kaki kiri atau kanannya agak kecil dari yang sebelah. Ketika dia menaiki sebuah pohon manjat gitu, dilihatlah dan dikomentari oleh para sahabat tentang betisnya yang agak kecil. Nabi katakan, demi Allah, betis ini akan nanti ditimbang di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Segitulah. Nah, tidaklah kita asing dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyatul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik-baik saja. Kagak bisa terus, gak bisa lalu diam. Inilah hari, inilah zaman, inilah masa di mana orang mengumbarkan semua isi perutnya. Apalagi dia berbicara dan menulis di medsos, caci maki. Sudahlah berlalu. Ada seorang tokoh barangkali wallahu a'lam, kita pernah juga melihat diubah wajah seseorang. Mari jemaah, kalau kita berani lancar membuka aib orang di depan umum, cepat atau lambat kita akan dibuka aibnya oleh Allah. Na'udzubillahi min. Kita baca doa setiap pagi belum terbit matahari, termasuk rangkaian zikir pagi. Allahumma astur awrati wa amin. Ya Allah, tutuplah semua aib-aibku di muka bumi, apalagi nanti di hari akhir. Hari akhir Allah sebutkan dalam surah Al-Talah, yaum
Yauma tubulas sarair, hari di mana tersingkap semua rahasia-rahasia. Lebih canggih hari ini ada yang namanya penyadap perekam suara. Mari ya mari semampu kita untuk menutup aib-aib saudara kita, agar Allah akan tutup aib-aib kita di muka bumi. Apalagi nanti di akhirat terbuka, terpampang semuanya, dan manusia akan dia dalam jumlah jutaan lebih melihat si fulan. Dan mohonlah kepada Allah, Allah ampuni, Allah tutup semua borok